Karena belum selesai kalau orang hanya belajar agama. Dan semua manusia nggak peduli itu dia percaya Tuhan atau tidak. Ya? Dia nggak peduli percaya agama atau tidak. Semuanya ketika mereka masih kecil mendapatkan bimbingan dari orang tuanya, itulah agama. Seorang bayi manusia itu seperti kertas putih. Yang membuat dia jadi merah, hitam, kuning adalah orang tuanya. Sedangkan yang membuat anak-anak itu menjadi Kristen, Hindu, Buddha tergantung pada orang tuanya beragama apa. Dia beragama atau tidak, bertuhan atau tidak. Dan itu yang diajarkan kepada anak-anaknya. Lewat apa? Bukan hanya lewat kata-kata, tapi lewat perilaku dan perbuatan. Salam satu hati, para tandapan di mana saja berada. Pertama-tama yang mengucapkan puji syukur dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada Tuhan yang Maha Cinta atas seluruh kenikmatan yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami semuanya. Dan kedua, yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Niang Rosa Hamiza Aziha, Bunda Niang Rosa Hamiza, yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada Hyang dalam mendampingi hidup Hyang. Salam cerdas selaras pada tandapan di mana saja berada di seluruh alam semesta, baik skala maupun di alam niskala. Bertemu kembali dengan saya Hyang Wedo. Sebenarnya Hyang merasa bahagia sekali melihat kemajuan berbicara di zaman ini. Siapapun merdeka untuk berbicara dan berpendapat. Ini satu hal yang positif yang harus kita hormati dan harus kita jaga baik-baik. Namun demikian, Hyang masih menyayangkan dan masih merasa prihatin sekali jika kebebasan berbicara ini tidak digunakan untuk hal-hal kebaikan. Apalagi jika masih dilandasi oleh kedengkian-kedengkian tanpa adanya kebersihan hati dan tujuan yang mulia untuk mencerdaskan bangsa. Dan bukan untuk melakukan provokasi atau menebarkan kebencian antar sesama umat. Rahayu, salam satu hati. Salam cerdas selaras para tandapan di mana saja berada. Kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang apa itu spiritual dan apa itu agama. Karena berkaitan dengan sedang ramainya masalah agama diperbincangkan sedemikian rupa, kemudian dikaitkan dengan spiritualitas. Ada apa sebenarnya? Dan di mana pengertian agama yang sebenarnya? Dan banyak orang yang salah dalam memahami agama. Oke, untuk lebih cepatnya, maka saya persilahkan Mas Remo untuk bertanya apa yang menjadi permasalahan yang sekarang mau kita bahas sekarang ini. Monggo Mas Remo. Rahayu ya. Rahayu, rahayu. Rahayu pemirsa. Yang ada sedikit pertanyaan yang selama ini menjadi unek-unek pribadi saya. Ya. Saya melihat banyak konten di sosmed, khususnya di YouTube, ya. Itu memperbincangkan tentang spiritual dan agama. Dan seolah-olah dan tanda kutip agama disudutkan. Saat ini agama banyak disudutkan. Banyak disudutkan, tanda kutip gini. Oleh pihak-pihak tertentu. Oleh pihak-pihak tertentu. Dan pertanyaan saya, apa itu agama dan siapa pencetusnya? Monggo Yang. Apa itu agama? Sampai saat ini mungkin belum banyak orang yang memahami agama dengan sebenar-benarnya. Pertama, Hyang ingin menjelaskan dulu ya, bahwa Hyang bukan ahli agama, bukan ahli sosiologi, bukan ahli filsafat, bukan ahli apa-apa. Hyang hanya murni sebagai seorang praktisi spiritual. Sehingga Hyang akan menjawabnya sesuai dengan pengalaman Hyang.
yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini secara spiritual, Oke. ya. Oke. Tapi kadang-kadang pengertian spiritual pun juga banyak orang yang nggak paham. Oh, Sekalipun banyak yang ngaku dirinya sebagai orang-orang spiritual. Oke. Nah, ini mungkin kapan-kapan akan yang jelaskan, sekalipun mungkin yang sudah berkali-kali menjelaskannya. Iya. Agama, siapa yang mencetuskan agama? Nah, ini kalau kita ditanya siapa yang mencetuskan agama, sulit. Oh, Ya, sulitnya di mana? Karena itu sebuah proses. Ya. demikian. Ya, tapi yang jelas agama mulai dibutuhkan semenjak manusia mulai berlebihan dalam hidupnya. Ketika manusia mungkin pada awalnya dalam jumlah yang masih sedikit, di mana cara hidup mereka masih normal, mereka hidup masih tidak berlebihan, semuanya masih seimbang, sehingga keamanan, kenyamanan, kemerdekaan, dan lain sebagainya masih terpelihara. Namun manakala manusia sudah berlebihan, menimbulkan ketidakseimbangan dalam segala hal, manusia mulai berlebihan, maka turunlah yang namanya Agama. peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan. Nah, jelas ini bukan peraturan yang turun begitu saja jatuh dari langit, bukan. Oke. Ya. Manakala masyarakat mulai chaos, mulai kacau, dan lain sebagainya, maka di antara manusia yang menjadi korban, ada di antara mereka yang tumbuh berkembang jiwa kemerdekaannya, yang sadar dan peduli akan kemerdekaan dan lingkungan hidupnya. Oke. Dengan kesadaran spiritualnya, dia mencoba untuk mencari apa yang sebenarnya harus terjadi, apa yang sebenarnya harus berdiri. Oke. Ya. Nah, orang-orang inilah yang kemudian menemukan. Pertama yang ditemukan adalah kesejatian dirinya. Karena yang ingin diketahui adalah apa yang sebenarnya, apa yang seharusnya ada. Karena kekacauan ini terjadi karena apa? Oke. Ini membutuhkan jawaban-jawaban yang jelas. Maka untuk mendapatkan jawaban yang jelas adalah mempertanyakan siapa diri kita yang sebenarnya dahulu. Kejelasan siapa diri kita ini. Ya. Ya. Maka ketika orang mulai mencari siapa dirinya, karena diri kita ini merupakan kunci dasar. Ya. Kunci dasar untuk memahami semua yang ada di luar kita. Oke. Karena kenyataan yang paling nyata bagi kita saat ini adalah diri kita sendiri. Oke. Ya. Yang lainnya kita anggap ilusi. Kenapa begitu? Karena yang lainnya datang dan pergi. Oke. Seperti sampean kan sekarang ada di depan saya, nyata. Ya. Tapi Ya. nanti 1 jam lagi sampean kembali ke Semarang. Oke. Ya. Sudah nggak nyata lagi. Oke. Sedangkan saya, tubuh saya, diri saya nggak pernah meninggalkan saya. Dia selalu bersama saya. Maka saya adalah sesuatu yang paling real, paling nyata. Bahkan saya melihat kenyataan saya dalam arti totalitas. Oke. Bukan hanya yang nampak, tapi yang juga yang tidak nampak. Oke. Ya, karena kenyataan bukan hanya yang nampak, ya, tetapi juga yang tidak nampak. Bahkan yang tidak nampak inilah dasar dari semua kenyataan. Ya. Maka pertama yang harus kita pegang adalah kenyataan yang sebenarnya dari yang nampak. Oke. Maka ketika orang mulai memahami siapa dirinya, ya, seperti yang katakan bahwa kita adalah kunci dasar untuk memahami kenyataan lainnya. Kalau kita belum paham dengan kenyataan kita sendiri, bagaimana kita bisa memahami kenyataan yang lainnya? Oke. Ya. Ya, kalau kita belum paham dengan diri kita sendiri, bagaimana kita bisa memahami manusia lainnya? Kalau kita belum paham memahami yang nyata, yang nampak di mata ini, bagaimana kita bisa memahami yang tidak nyata, yang tidak nampak? Ya, maksudnya yang nyata tapi tidak nampak di mata. Oke. Semuanya berpijak dari kenyataan diri kita sendiri. Oke. Ya, maka orang-orang yang sudah mencapai jati dirinya, dia akan mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Ya. Otomatis dia akan mengetahui hukum yang sebenarnya berlaku. Bukan hukum bikinan manusia.
Oke. Artinya ini merupakan sunatullah. Merupakan apa yang sedang berlaku. Orang-orang mungkin menyebutnya dengan kata-kata yang macam-macam, dengan istilah yang macam-macam. Oke, ya. Ya, Ya. itu hanya penamaan-penamaan, penamaan-penamaan yang mungkin bisa dijual oleh mereka. Oke. Semua kebaikan bisa dikomoditaskan, ya, Oke. karena sudah watak manusia suka jual beli. Oke. Ya, dan oleh karena itu, orang-orang yang sudah memahami dirinya sebagai kenyataan, maka dia akan memahami kenyataan lainnya, bahkan kenyataan yang lebih besar. Oke. Ya, otomatis dengan kesadaran yang tinggi. Oke. Nah, orang-orang yang sudah mencapai tingkat seperti ini, dia akan disebut sebagai orang yang merdeka. Oke. Orang-orang yang sudah mencapai moksha. Jadi yang disebut moksha adalah orang-orang yang sudah lepas bebas dari keterikatan. Oh. Ya, Oke. ya. Orang-orang yang sudah mencapai moksha, mencapai kemerdekaan, tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Maka orang ini akan memberikan kebijakan-kebijakan. Nah, orang-orang yang sudah mencapai ini bisa disebut dengan sebutan apa saja. Ya, bisa disebut Rasul, disebut Buddha, disebut Avatar, bisa disebut Mesiha atau Mesias. Ya, apapun sebutannya, bisa disebut sebagai para pengingat, para penyampai, para utusan, dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang sudah mencapai titik ini jelas orang-orang, sedangkan orang awam sering nyebutnya adalah orang-orang spiritual. Oke. Sehingga dia sudah memiliki pengetahuan yang sempurna. Ya. Nah, kemudian orang-orang spiritual ini atau yang seringkali disebut sebagai para rasul, para avatar, para Buddha, dia akan datang di setiap zaman. Setiap zaman yang. Ya, pada setiap zaman ketika manusia mulai menyimpang dari kebenaran yang sebenarnya, Oke. ya, maka turunlah orang-orang semacam ini. Nah, turunnya orang-orang ini bukan karena Tuhan yang menurunkan, Oh, begitu ya. karena alam yang membentuk orang ini. Oke. Ya, alam yang membentuk. Terbentuklah orang-orang semacam ini. Tapi Tuhan memang membutuhkan orang-orang semacam ini. Oke. Ya. Dan Tuhan akan menyambut dengan kedua tangannya. Oke. Untuk katakanlah bergandeng tangan. Untuk melakukan sesuatu bersama dalam kehidupan ini. Maka kitab-kitab suci selalu mengatakannya kami. Oke. Kami itu artinya ada kerjasama di sini. Ya, ya. Ya. Maka para nabi, para rasul, para avatar, para Buddha, ketika mereka mengajarkan kepada manusia, ya, yang diajarkan adalah spiritualitas. Oke. Yang diajarkan adalah tentang apa itu kenyataan. Namun ketika ingin mengajarkan kenyataan pada manusia, Oke. masalahnya manusia itu terbagi dalam 4 macam manusia. Secara biologis, secara mental, secara spiritual mereka memang berbeda. 4 macam itu apa aja? Nah, manusia seringkali ditentukan oleh keberadaan tubuhnya. Keberadaan tubuhnya. Ya, kalau tubuhnya masih bayi jelas nggak punya kesadaran apa-apa. Oke, ya. Tidak ada yang bisa kita ajarkan. Oke. Ya, mungkin hanya sekedar bisikan-bisikan orang tuanya pada anaknya yang bisa ditanamkan di bawah sadarnya. Oke. Ya. Pada anak-anak, apa yang bisa kita ajarkan pada anak? Oke. Sehebat apapun ilmu spiritual, pengetahuan spiritual, anak punya kemampuan yang terbatas. Ya. Ya, sehingga apa yang kita ajarkan pada anak-anak semuanya adalah dogma, semuanya adalah doktrin, Oke. semuanya adalah konsep. Ya. Hanya nama, hanya penamaan. Tuhan yang didengar pun konsep. Oke. Semua ajaran-ajaran tentang kebaikan, kemerdekaan hanya konsep. Oke. Apa itu merdeka? Apa itu kebaikan? Apa itu Tuhan? Semuanya konsep. Oke. Nah, ajaran yang dikhususkan untuk anak-anak inilah yang disebut agama. Jadi agama adalah merupakan ajaran tuntunan pertama yang diberikan orang tuanya kepada anak-anaknya. Oke. Oke. Yang kapasitas berpikir, kecerdasan, dan pengetahuannya masih sangat terbatas. Sangat terbatas. Inilah agama. Jadi agama dibutuhkan oleh semua anak manusia. Nggak peduli itu anaknya PKI, anaknya orang yang nggak percaya Tuhan. Oke.
Pokoknya agama adalah tuntunan pertama yang diterima oleh anak-anaknya dari orang tuanya. Orang tuanya Islam, Hindu, Kristen, PKI, beragama atau tidak beragama, itulah yang menjadi agamanya bagi anak-anak. Nah, sebenarnya di batas inilah yang disebut agama sebagai tuntunan awal bagi anak-anak manusia. Sedangkan yang disebut Islam, Hindu, Kristen, dan lain sebagainya, itu sebetulnya bukan agama. Mereka ajaran spiritualitas. Oh, ajaran spiritualitas. Iya, oleh karena itu kalau kita ingin belajar tentang Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya, tidak cukup hanya berhenti di agama. Oh, demikian ya. Iya, di agama itu baru tahap awal. Oke. Harus mencapai ke tingkat spiritualitasnya. Oke. Kalau di Islam menyebutnya makrifat. Marifat, Kalau di Buddha nyebutnya arahat. arahat, Kalau di Hindu nyebutnya jenana. jenat. Kalau di Kristen nyebutnya gnosis. Jadi semua agama itu berpijak pada ajaran spiritual yang sebenarnya. Oke. Ya. Dan ajaran spiritual yang sebenarnya yang dibawa oleh para nabi, para rasul, para guru, para awatar, semuanya benar. Oke. Karena semuanya berpijak dan bersumber dari kenyataan yang sebenarnya. Kalau kemudian terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam penulisan, itu sudah di wilayah manusia. Oke. Mungkin bagi orang-orang awam yang dilihat hanya yang ditulis oleh manusia. Tapi tidak tahu bahwa semua ajaran spiritual yang tertulis asal mulanya tidak tertulis. Oke. Dia berpijak dan bersumber dari kenyataan yang sebenarnya. Jadi belum selesai kalau orang hanya belajar agama. Dan semua manusia nggak peduli itu dia percaya Tuhan atau tidak. Ya? Oke. Dia nggak peduli percaya agama atau tidak. Semuanya ketika mereka masih kecil mendapatkan bimbingan dari orang tuanya, itulah agama. Oke. Ya, ya. Karena Nabi pernah bilang, seorang bayi manusia itu seperti kertas putih. Ya. Yang membuat dia jadi merah, hitam, kuning adalah orang tuanya. Adalah orang tuanya. Ya. Hah? Sedangkan yang membuat anak-anak itu menjadi Kristen, Hindu, Buddha tergantung pada orang tuanya beragama apa. Oke. Dia beragama atau tidak, bertuhan atau tidak. Dan itu yang diajarkan kepada anak-anaknya. Lewat apa? Bukan hanya lewat kata-kata, tapi lewat perilaku dan perbuatannya juga. Oke. Ya. Jadi di situ kalau kita ingin tahu. Untuk menjelaskan agama dari mana asalnya? Wah, sulit. Oke. Ya. Ya. Siapa pencetusnya? Sulit. Oke. Hah? Oke. Oke. Ya. Ya. Tapi dengan penjelasan ini, semoga yang cerdas akan menjadi semakin cerdas. Oke. Dan yang lain juga akan menjadi cerdas. Mungkin bisa saya simpulkan bahwa agama adalah ajaran pertama yang diterima anak-anak dari orang tuanya. Dari orang tuanya. Oke. Nggak peduli orang tuanya itu beragama atau tidak, bertuhan atau tidak, semua yang diterima anak-anak di awal kehidupannya dari orang tuanya adalah agamanya. Oke, ya. Andai kata manusia itu dipelihara oleh monyet, maka yang diajarkan monyet pada anaknya itu juga agamanya. Oke, ya, paham. Oke. Kemudian yang ketika seorang rasul atau utusan atau apapun itu namanya, mau Buddha, Mesias, itu turun ke suatu daerah. Ya. Misalkan rasul turun di daerah Arab, Ya. Buddha turun di daerah Tibet atau Cina. Apakah rasul dan utusan ini hanya untuk daerah itu saja yang mohon silakan ya. Seperti yang bilang. Ya. Ya. Enggak peduli siapapun juga. Ya. Semua orang-orang yang sudah mencapai jati dirinya, semua orang-orang yang sudah mampu menembus ke wilayah kenyataan, semua ajarannya berpijak dari kenyataan. Maka ketika dia ingin mengajarkan ajarannya, maka dia mengajarkannya disesuaikan dengan bahasa yang dipahami oleh kaumnya, bangsanya. Karena dengan bahasa yang dipahami oleh bangsanya itulah dia bisa mengajarkan dengan sebaik-baiknya. Tentu saja bahasa tetap memiliki keterbatasan. Ya. Tapi di dalam keterbatasan bahasa di sana ada bahasa sandi, ada sandi bahasa yang tetap terpelihara. Sehingga ajaran-ajaran spiritual
ya, yang diturunkan kepada manusia selalu dalam dua keadaan. Dalam dua keadaan. Ya. Satu yaitu keadaan universal. Universal. Universal sama sekali tidak dipengaruhi oleh keadaan kondisional. Oke. Dia akan diterima sepanjang masa. Sepanjang masa. Ya. Seperti misalnya Tuhan itu satu, Maha Pengasih, Maha Penyayang dan sebagainya. Itu Nah, universal, sedangkan ya universal. Semua bisa menerimanya. Seperti api itu panas, semua Oke. bisa menerimanya. Nah, juga ada ajaran-ajaran yang bersifat kondisional. Oke, kondisi sesuai kondisi. Iya. Setiap ajaran turun adalah manakala manusia mengalami masalah dalam kehidupannya. Ya. Masalah sosial. Oke. Ya. Sehingga para nabi atau para rasul, para Buddha dan sebagainya datang dalam rangka untuk mengatasi masalah ini. Oke. Sehingga untuk memberikan solusinya sangat tergantung pada kondisi sosial pada saat itu. Oh, oke. Tergantung pada kondisi politik, kondisi mental, kondisi pengetahuan, dan lain sebagainya. Oke. Jadi agama yang diturunkan, yang dibatasi secara kondisional, ini terbatas. Oke. Hanya untuk kepentingan di zamannya masing-masing. Oke. Nah, tapi yang kondisional ini sedikit sekali kalau kita lihat di agama. Oke. Dia mungkin berapa persen? Hanya mungkin 2/4% dari seluruh ajarannya. Ya. Jadi yang perlu diketahui, jadi semua Rasul, Buddha, Avatar datang ke alam semesta ini bukan hanya untuk satu bangsa, bukan hanya untuk satu kaum. Bukan untuk satu keluarga, tapi untuk seluruh umat manusia. Oke. Karena apa yang diajarkan oleh para nabi, para rasul, para avatar, para Buddha adalah ajaran-ajaran universal yang dipahami oleh semua manusia. Oke. Hanya saja ketika dia mengajarkannya dengan bahasa kaumnya masing-masing agar mudah dipahami. Kalau orang Arab mengajar dengan bahasa Arab, enggak pakai bahasa Inggris. Ya, Orang betul. Jawa mengajar dengan bahasa Jawa, bukan dengan bahasa Arab. Oke. Agar mudah dipahami oleh kaumnya. Tapi bukan berarti agama ini dibatasi hanya untuk kaumnya saja. Oh, demikian ya. Nah, Oke. baca mungkin Quran. Ya, mungkin sesuai dengan Ini yang lagi rame ya? ya, Nah, ini ya, yang dengar juga ada yang rame nih, gimana nih? ada Ya. yang lagi rame ini di Coba ayat- apa? ayat surat Ibrahim Ada yang mengatakan bahwa apa Muhammad gitu. Ya. Surat Ibrahim ayat 4 bahwa yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Nah, Tuhan mengatakan maka Allah pun menyesatkan. Ya. Dan banyak orang yang tersesatkan. Oh, demikian ya. Iya, banyak orang yang tersesatkan. Berarti Karena menganggap apa? Karena menganggap Rasulullah, karena menganggap Muhammad, dianggapnya dia datang hanya untuk orang Arab saja karena Muhammad berbahasa Arab. padahal universal ya. Ini keliru banget. Kurang bisa membaca Al-Qur'an, kurang memahami bahasa. Oke. Bahasanya, kalimatnya tuh jelas sekali bahwa setiap nabi datang dengan bahasa kaumnya, tapi bukan untuk kaumnya. Bukan untuk kaumnya saja. Oke. Setiap nabi, setiap rasul, setiap Buddha, setiap avatar datang dengan bahasa kaumnya. Dan bukan untuk kaumnya saja. Dan bukan untuk kaumnya saja. Oke. Ya. Jadi setiap nabi datang dengan bahasa kaumnya agar dipahami. Ya, betul. Kalau kita menggunakan bahasa yang lain yang tidak dipahami oleh kaumnya, terus apa yang mau kita ajarkan? Ya. Logika kita di mana? Ya, ya. Rata-rata orang menyudutkan kayak gini karena pertama di hatinya sudah ada kedengkian. Kalau tidak ada kedengkian di dalam hatinya, maka murni yang keluar dari mulutnya. Oke. Ya. Dalam kehidupan ini hanya ada dua macam manusia. Percaya Tuhan dan tidak percaya Tuhan. Oke. Tapi banyak orang juga nggak paham Tuhan itu apa. Orang yang percaya Tuhan pun juga nggak paham apa itu Tuhan. Orang yang nggak percaya Tuhan pun juga nggak paham apa itu Tuhan. Oke. Mungkin Kalau orang yang percaya Tuhan, maka
semua perkataannya dari mulai awal sampai akhir, bahkan semua bukti-bukti yang berhasil diungkapkan hanya ingin membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Begitupun orang yang percaya Tuhan, maka semua penjelasannya, semua pencerahannya hanya ingin menjelaskan. Bahkan semua logikanya, bukti-buktinya hanya ingin menjelaskan bahwa Tuhan itu ada. Tapi penjelasan tadi hanya bersifat konsepsional, bersifat pemahaman. Sehingga bertentangan satu dengan yang lain. Itu hanya kata-kata. Dan orang-orang semacam ini seringkali sok tahu, sok pinter. Menjungkir balikan semua keadaan. Tapi nggak bisa apa-apa. Bukannya malah membuat keadaan semakin baik. Tapi semakin memperuncing. Semua nabi, semua rasul, semua awatar, semua Buddha datang untuk kebaikan umat manusia. Ajarannya universal, bisa diterima oleh bangsa apapun, suku apapun, di zaman apapun. Yang membuat berbeda hanyalah bahasanya saja. Bahasanya sama. Substansinya sama ya. Substansi sama. Oleh karena itu agama, kalau orang hanya belajar di wilayah agama, itu menjadi terbatas. Oleh karena itu jangan berhenti hanya pada agama. Tapi capailah tingkat spiritualitasnya. Karena semua nabi, semua rasul, semua awatar, semua Buddha yang diajarkan adalah spiritualitas. Agama hanyalah ajaran pertama untuk anak-anak. Oke. Jadi banyak orang memahami tentang ketuhanan hanya sebatas tanda kutip konsep belaka gitu ya. Konsep belaka. Dan mungkin kalau boleh saya bertanya, esensi dari Tuhan itu sendiri apa yang atau makna mungkin dari Tuhan itu bisa mewakili ya, semua, dia bisa mewakili semua kebutuhan tertinggi manusia. Demikian. Ya. Jadi manusia itu memiliki semacam kebutuhan yang begitu tinggi, yang begitu sakral. Ya. Maka semua kebutuhan manusia yang tertinggi, yang sakral tadi, yang tak terbantahkan, maka semuanya terwakili dalam istilah Tuhan. Ya. Jika kalau manusia nggak percaya dengan Tuhan, mungkin nggak percaya dengan istilahnya. Oke, ya. Ya, itu hanya istilah. Oke. Kalau kamu nggak percaya Tuhan, lalu dalam kehidupan ini apa yang kamu cari? Ya betul. Ya. Apa yang kamu cari dalam kehidupan ini? Yang aku cari adalah cinta yang suci, kemerdekaan yang abadi. Nah itu nama lain dari Tuhan. Demikian ya. Cinta yang suci, kemerdekaan abadi, kebahagiaan abadi. Itu nama lain dari Tuhan. Demikian. Kamu boleh nggak percaya istilah Tuhan. Kamu hanya percaya dengan istilah kebahagiaan. Itulah Tuhan. Ya. Tapi Tuhan bukan sekedar konsep. Bukan. Kebahagiaan bukan sekedar konsep. Cari. Kan sekedar konsep. Saya kenyataan benar. Harus mengalami sendiri. Iya. Yang namanya pengetahuan itu 3 macam. Kalau hanya dari mendengar, ya banyak salahnya. Ya. Pendengaran manusia itu terbatas. Manusia itu mengetahui hanya karena mendengar dari katanya orang. Katanya agama, katanya kiai, katanya pendeta, katanya. Yang didengar hanya konsep, yang didengar hanya nama. Orang bertengkar hanya masalah nama dan konsep. Tapi substansi di balik nama nggak tahu. Ya. Banyak yang rebutan pepesan kosong ya. Terus yang kedua, pengetahuan yang kedua harus diperoleh lewat melihat. Dengar, melihat. Nah kalau melihat, apa yang dilihat? Suatu gambar ya kenyataan. Ya yang dilihat hanya wajah. Masa mata bisa melihat lainnya selain wajah? Ya yang nampak inilah kita sebut wajah. Demikian. Ya, yang kita lihat hanya wajah. Alam semesta ini wajah. Ya. Wajah dari kenyataan, dan itu bukan kenyataan, hanya wajahnya. Karena yang disebut wajah ini berubah-ubah, sedangkan kenyataan tidak berubah-ubah. Wajah berubah-ubah. Dan tidak salah kalau Tuhan mengatakan bahwa inilah wajahku. Ya. Tapi itu bukan aku. Ya. Apa? Mungkin sampai bisa jadi masalah.
Masalah apa itu? Masalah syahadat apa gimana? Ya, Tidak ada apa? Nah, masalah syahadat ya. bukan ya syahadat ada. Kalimat tauhid. Ya Tentang kalimat tauhid. la ilaha illallah. Ya. Kalau dalam terjemahan kan tiada Tuhan selain Allah. Terus apa yang dipahami kira-kira? Itu berarti Tuhan itu tidak ada, yang ada hanya Allah, atau Tuhan itu tidak ada. ya, yang ada hanya Allah. Lagi-lagi kita dijebak oleh bahasa. Sebetulnya bahasa nggak salah. Bahasa Yang tidak salah ada. tuh kecerdasan orang per orang Oke. dalam memahami bahasa itu sendiri. Miskinnya mereka dalam pengetahuan bahasa yang membuat mereka tersesat dalam bahasa. Oke. Ya. Yang membuat mereka tersesat dalam bahasa. Ya. La ilaha illallah. Ya kan? Ya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Apa dalam kalimat itu menganggap bahwa Tuhan tidak ada? Pengecualian berarti yang ya. Kalau ada kata-kata pengecualian berarti bukan sama sekali Tuhan tidak ada. Itu kalau kita jadikan bahasa lain, ya. Okay. Yang namanya Tuhan itu hanya sebutan untuk jenis. Ya, oke. Okay. Yang namanya Allah itu nama. Nama. Bedakan antara jenis dengan nama. Ya. Ya, katakanlah jenis itu burung. Oke. Okay. Namanya bisa kutilang. Oke. Okay. Bisa elang. Ya. Ya. Bisa garuda, bisa emprit. Ya. Ya kan? Ini burung ini namanya siapa? Kutilang. Ya kan? Oke. Okay. Tapi kutilang ya, tapi yang namanya burung bukan hanya kutilang. Banyak macamnya ya. Nah, gitu kan? Ya. Ya, dipahami? Paham. Maka kata-kata yang mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, itu sama dengan seperti ini. Tidak, di Surabaya ini tidak ada pelukis kecuali Wildo. Ya. Ya, tidak ada pelukis kecuali yang Wildo. Oke. Apakah di situ kata-kata pelukis apa hilang? Tidak. Tidak. Artinya kalau kita gunakan bahasa yang lain, di Surabaya hanya ada satu pelukis namanya Wildo. Oke, ya. Dengan kata-kata la ilaha illallah, ya. Itu sama dengan kita mengatakan di alam semesta ini, di dalam kenyataan ini hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah. Oh, demikian. Allah itu hanya nama. Tuhan adalah jenisnya. Ya. Okay. Tuhan adalah jenis, bukan nama. Oke. Ya, jangan dibalik-balik. Oke. Kutilang itu burung. Nah, betul, itu menunjukkan jenis bahwa kutilang itu sejenis burung. Oke. Tapi burung bukan sejenis kutilang. Jangan dibalik-balik. Ya. Banyak ya, burung banyak, kalau kutilang jenis burung. Ya. Gitu. Dan lagi pula kalau mau kita ketahui perkataan Tuhan. Oke. Seringkali la ilaha illallah, ya kan? Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha. Kata-kata ilah di dalam bahasa Arab yang kemudian diartikan Tuhan, itu pun juga tidak sama persis. Tidak sama persis. Iya. Dengan substansinya gitu ya. Dengan istilah yang sebenarnya dari kata-kata Tuhan. Sedangkan Tuhan yang di Indonesia, kata-kata Tuhan yang di Indonesia itu hanya penurunan istilah. Penurunan istilah. Ya, istilahnya dia turunan dari kata-kata tertentu. Dia bukan merupakan bahasa Indonesia yang asli, Tuhan itu. Baru. Karena dalam bahasa Indonesia yang dulu berbasis pada Hono Coroko, ya. Kata-kata A itu tidak ada. Oh ya, yang ada hanya ho ya. Ha. Yang ada ha. Hana caraka. Ya. Sehingga kalau kita menulis tuan, ya. Itu tulisannya jadi Tuhan. Oke. Ya. Ya. Jadi Tuhan. Tapi sebetulnya dia berasal dari kata tuan. Tuan. Ya. Tuan. Ya. Sama dengan bahasa Indonesia, huruf H itu hilang. Kalau melafalkan. Iya. Hampir sama dengan bahasa Perancis, huruf H hilang. Oke.
tulisannya hotel, tapi Hotel. nyebutnya hotel. Hotel. Bahasa Perancis hampir sama dengan bahasa kita. Oh. H hilang. Nah, seperti kita, saya tahu yang namanya Mas Remo. Ya. Saya tahu, misalnya saya tahu yang namanya Mas Remo. Nah, ini Oke. bagus nggak kata-kata itu? Kurang. Ya Kurang nggak memasuk ada, akal. yang tahu saya tahu, bukan saya tahu. Iya. Tapi penulisannya saya tahu gitu. Iya, karena itu berasal dari Sanskrit dulu. Oh. Dalam bahasa Sanskrit yang berbasis pada Hono Coroko, Mana cara? tidak ada huruf A, yang ada H. Nah, Ya, yang ada H. Sehingga di Indonesia atau di Nusantara, ajaran tentang Tuhan itu sebetulnya nggak ada. Yang ada ajaran tentang Gusti. Gusti. Tuhan itu artinya Gusti. Gusti. Tuhan itu pemilik. Pemilik. Ya. Hanya kemudian istilah Tuhan ini Ya. dikembangkan oleh salah satu penginjil dari Portugis kalau nggak salah, dari Belanda kalau nggak Dari salah. Belanda. Ketika mereka ingin menerjemahkan istilah-istilah yang ada di kitab sucinya. Oke. Di sana ada dua istilah yang sangat berbeda antara God dengan Lord. God dengan Lord. Bahasa Inggris ya. Ya. Kemudian ketika Lord itu jelas di Indonesia sudah ada Tuhan. Tuhan. Tapi ketika ingin menerjemahkan God, cari di dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa tuh nggak ada God. Padahal mereka butuh menerjemahkan Injil ini ke dalam bahasa Indonesia dengan baik. Nah, pada akhirnya ditemukan kata-kata Tuhan Ya. tadi, tapi dibaca secara penuh dengan hanya. Oh, jadi Tuhan. Tuhan. Itu hanya turunan. Istilah Tuhan itu merupakan turunan dari Tuhan. Tuhan. Okay. Karena sebetulnya tidak ada. Ya kalau kita mau selidiki dalam bahasa asalnya tidak ada. Dia bahasa yang baru. Kita bisa menyelidiki kapan bahasa itu mulai berlaku di Indonesia. Oke. Ya. Sebelumnya tidak ada. Jadi transit dari Hono Coroko yang awalnya Tuhan menjadi Tuhan gitu. Tuhan, ya. Hanya ingin digunakan untuk menerjemahkan istilah God. Yang awalnya Lord. God dan Lord. Dalam Injil itu disebutkan antara God dengan Lord. Oke. Ya. Berarti semua hanya masalah bahasa dan konsep. Hanya masalah bahasa. Tapi sekalipun masalah bahasa, kita harus betul-betul ahli dalam bahasa. Oke. Kalau nggak ahli dalam bahasa, maka bisa menyesatkan juga. Oke. Ya, penyesatan bisa terjadi di mana-mana, dalam pikiran, dalam bahasa. Ya, oleh karena itu memahami kenyataan ini bukan hanya lewat pendengaran saja. Oke. Bukan lewat penyaksian, melihat. Yang dilihat baru wajah. Ya. Ibarat kita mendengar nama api. Oh, api, ada asap, ada api. Ya. Kemudian kita melihat, oh itu api. Kalau baru penglihatan, apa bisa diyakini bahwa itu api? Belum tentu, bisa saja itu api fata morgana. Oke. Bisa saja itu api yang kita lihat dalam televisi. Oke. Atau hanya hologram mainan. Ya untuk mengetahui bahwa itu sungguh-sungguh api, harus kita dekati dan kita sentuh. Kalau tangan kita merasa panas dan terbakar, itulah api yang sebenarnya. Maka untuk mengetahui yang sebenarnya, kita harus mengalaminya, harus menyentuhnya. Harus mengalami kenyataan itu sendiri. Dan manusia hanya melulu terjebak dalam pendengarannya. Terjebak dalam pikirannya. Apa yang ada dalam pikiran hanya sekedar data-data saja. Yang membuat manusia lebih cerdas yang satu dari yang lainnya hanya perbedaan data saja. Yang membuat orang Kristen bertengkar dengan Islam dan hanya data-data saja. Hanya perbedaan data yang ada di otaknya masing-masing. Karena belum mengalami yang sebelumnya. Bahkan kalau ingin mengalami, hancurkan semua data-data itu. Kita nggak butuh data itu. Data itu hanya menolong pikiran kita saja. Data-data itu hanya untuk menolong pikiran kita saja. Agar pikiran kita mampu
merangkai kenyataan sesuai dengan kemampuannya melalui konsep. Tapi kalau data-data yang dibutuhkan oleh pikiran nggak sempurna, ya kesimpulan-kesimpulan yang diambil juga nggak sempurna. Oke. Itu yang memunculkan perbedaan-perbedaan. Perbedaan-perbedaan. Semuanya hasil pemikiran, hasil kesimpulan dari data-data. Ya. Kalau data-datanya terbatas, kesimpulannya pun terbatas. Ya. Mereka hanya asik mempelajari satu disiplin ilmu saja. Ya dia hanya terbatas pada ilmu itu saja. Matang dia di ilmu itu. Tapi mentah di yang lain. Oke. Karena kita ini sebagai kenyataan nggak bisa disimpulkan oleh satu disiplin ilmu saja. Satu disiplin ilmu itu hanya satu sudut pandang saja. Ya, ya. Ya, betul. Ya, satu sudut pandang saja. Ada perbedaan antara objek materia dengan objek non material. bukan. Objek materia dan objek forma. Oh, Ya, objek materia dan objek forma. Objek materianya sama. Tapi objek formalnya beda. Materialnya sama, formalnya beda. Oke. Yang diselidiki sama-sama manusia. Tapi secara formal yang diselidiki beda. Secara formal beda. Yang satu nyelidiki jiwanya, yang satu nyelidiki kehidupan bermasyarakatnya, yang satu nyelidiki lingkungan hidupnya, yang satu nyelidiki cara berpolitiknya. Akhirnya menelurkan kalau semuanya bisa kita pahami, kalau semuanya bisa kita tangkap, itu pun juga belum selesai, hanya untuk kebutuhan dan saja. Pengetahuan yang kita peroleh dari pikiran sama sekali tidak bisa mengantarkan kita untuk mengalami Tuhan. Dia hanya bisa memahami, tapi tidak bisa mengantarkan kita untuk bisa mengalami Tuhan. Dia hanya sebatas memahami secara konsepsional. Maka semua yang kita peroleh dari pikiran bukanlah kebenaran. Bukan kebenaran sejati. Bukan. Kebenaran itu harus terbukti. Oke. Ya, itu baru kesimpulan teoritis. Ya. Yang sifatnya masih silogistis. Nah, Oke. artinya masih ada tesis, antitesis, sintesis. Masih berproses. Harus mengalami kenyataan. Harus itu mengalami. sendiri. Oke. Begitupun Tuhan harus kita alami, bukan hanya namanya saja. Oke. Bukan hanya jenisnya saja kita ketahui, tapi juga harus dialami. Mungkin bahasa ininya makrifat ya, yang bahasa spiritual. Bahasa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad makrifat. Sebetulnya spiritualitas juga kurang tepat, karena selama ini orang memahami spiritualitas seolah-olah orang untuk mencapai Tuhan dengan jalan di luar agama dianggapnya spiritualitas. Salah. Spiritualitas bukan seperti itu, bukan kita berjalan tanpa agama. Oh, begitu ya. Semua orang beragama, nggak peduli dia anaknya setan. Karena agama adalah pengetahuan pertama yang dia dapatkan pada waktu masih anak. Oh, oke. Dia apa yang dipahami, apa yang diajarkan itu agama formal apa non formal itu tetap agama, bimbingan pertama. Agama. Ya, ini yang harus tanamkan terus menerus agar tidak kisruh. Oke. Terima kasih Yang atas pencerahan-pencerahannya Yang. Sama-sama. Semoga pencerahan-pencerahan ini juga bisa bermanfaat buat siapa saja. Oke, ya. Terima kasih. Kalau untuk mengetahui lebih lanjutnya mungkin yang siap untuk berdialog. Oke, terima kasih ya. Sekali lagi. Terima kasih. Rahayu. Terima kasih para pemirsa Rahayu.